Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Anjariko dengan NIM 2018-013-0173. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bidang keilmuan saya, yaitu di teknik mesin dengan konsentrasi di bidang energi. Dan yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang heat transfer, conduction, and radiation, atau biasa kita sebut perpindahan kalor atau panas dengan subpembahasan konduksi dan radiasi. Nah, saya akan membahas tentang menggunakan suatu aplikasi di bidang energi, yaitu untuk mengukur suatu perpindahan kalor, di mana aplikasi itu dinamakan Energi 2D. Dengan tujuan aplikasinya itu digunakan untuk mensimulasikan bagaimana suatu perpindahan kalor itu terjadi dari suatu bidang ruang ke bidang ruang lainnya, yang telah diukur atau ditentukan dari luas permukaan itu sendiri atau bahan dari permukaan itu sendiri, dan suhunya sudah ditentukan juga. Karena ini adalah tugas dari mata kuliah saya, jadi untuk dari luas penampang konduktor, bahan dari penampangnya itu sendiri, dan yang lainnya itu sudah ditentukan dari suatu modul yang sudah diberikan dari dosen saya. Nah, langsung saja kita buka modulnya. Nah, di sini kita atau saya itu ditugaskan untuk mencari dari modul yang pertama itu konduksi linear. Nah, di sini ada 3 submodul ya. Nah, untuk submodul yang pertama kita ditugaskan untuk mencari luas penampang konduktor. Kemudian temperatur panas untuk submodul B, submodul C itu untuk bahan konduktornya. Oke, langsung saja. Oh ya, yang terakhir ini ada radiasi. Nah, ini juga hampir sama kayak konduksi linear. Langsung saja kita ikuti untuk langkah dari submodul yang pertama atau submodul. Di submodul A, kita ditugaskan untuk membuka file perbandingan luas penampang konduktor menggunakan software Energi 2D. Luas penampang konduktor. Nah, ini untuk aplikasinya. Nah, karena ini adalah tugas, jadi untuk ukuran bangun ruang dan jaraknya itu semuanya sudah di default. Kita ditugaskan untuk mengubah dari properties geometrinya. Untuk modul ini properties geometrinya kita ubah height-nya. Nah, yang pertama kita mengubah konduktor 1 ini menjadi height-nya itu 0,001 x, x-nya itu angka terakhir dari NIM saya. Angka terakhir dari NIM saya yaitu 3. Jadi menjadi 0,0013. Kita ubah menjadi 0,13. Di sini 0,13. Kemudian konduktor 2 diubah properties height, parameter geometri height-nya 5 kali 0,001 y. Y-nya itu adalah 2 angka terakhir dari NIM saya, angka 7. Jadi 5 dikali 0,0017. Nah, hasilnya itu 0,0085. Kita ubah jadi 0,85. Kemudian di sini kita disuruh mencari luas penampangnya, di mana kita tadi udah yang untuk penampang pertama itu P-nya itu kita atur di 0,0013 dikali untuk lebarnya tadi di 0,06. Hasilnya sudah saya hitung sebelumnya di buku saya, yaitu 0,0000078 meter jangan persetannya. Kemudian yang selanjutnya tadi untuk panjang sudah diatur di 0,0085 dikali untuk panjangnya kita buka lagi propertiesnya di 0,06, sama ya, 0,6. Nah, hasilnya sudah saya hitung juga di buku saya, yaitu 0,00051 meter. Nah, untuk selanjutnya di modul kita ditugaskan untuk melakukan run pada time 5.000, 10.000, dan 20.000. Oke, langsung saja kita run. Nah, di sini nanti kita bisa sambil open graph and view data. Dan di sini kita bisa lihat di time yang sudah ditentukan yaitu di 5.000, 10.000, dan masih di terakhir 20.000. Oke, ini belum mencapai 20.000 ya, jadi kita tunggu beberapa menit, sekitar 2 menit untuk mencapai di time
yaitu yang kita butuhkan maksimal di 20.000. Oke, coba kita pause, open grab, view data, lihat apakah sudah mencapai di 20.000. Sedikit lagi ya, jadi kita run sekali lagi. Oke, view data. Nah, udah mencapai 20.000 nih ya. Ini kita blok udah mencapai 20.000 nih. Nah, yang pertama kan kita ditugaskan mencari beda suhu di T1, T1A, T1 di delta T13. Nah, berarti minus T1 min T3. Nah, sini kan ada dua penampang. Jadi yang pertama kita cari ada di T1A dulu. T1A ini adalah luas penampang satunya. Nah, panjang dari suhu dari T1A ini 100. Ini kan satunya Celcius. Saya ditugaskan untuk mengubah menjadi Kelvin. 100 Kelvin, 100 Celcius sama dengan 73,15. 15 dikurang dari T3A nya itu 27,50. 27,50 Celcius itu sama dengan 300,65 Kelvin. Jadi dikurang 300,65 Kelvin sama dengan hasilnya sudah saya hitung tadi 72,49 Kelvin. Nah ini untuk luas penampang 2. Beda suhu penampang 2. Nah itu T1B dikurang T3B. T1B itu 100 Celcius. Celcius sama dengan 373,15. 373,15 Kelvin dikurang T3B nya itu 29,14. 29,14 itu sama dengan 302,29 Kelvin. Hasilnya sudah saya hitung ketemu 70,86 Kelvin. Oke. Nah, selanjutnya kita disuruh mencari perpindahan kalor konduksi. Nah, dengan rumus K dikali A, luas penampang itu dikali delta T per L. Nah, untuk K-nya itu konduktivitas termal itu kita bisa lihat di penampang satunya itu. Kita open lagi propertiesnya di bagian thermal. Nah ini thermal conductivity-nya itu 0,40 dikali tadi luas penampang satu itu 0,00078 dikali, nah untuk delta T yang luas penampang satu itu 72,49 ya, 72,49 Kelvin per L nya itu 0,0013. Nah hasilnya udah saya hitung itu 1,70. Selanjutnya itu sama kayak tadi masukin rumusnya. Nah kita open properties dulu di conductivity thermalnya itu 0,40 juga sama ya. Jadi masukin 0,40 dikali A nya itu 0, tadi ya 0,00051 dikali itu 70,86 per 0,0085. Oke. Nah ini untuk perhitungan times, selanjutnya di times 10.000. Nah untuk luas penampang tidak perlu kita hitung lagi karena sama seperti di time 5.000 karena tidak terpengaruh, panjang dan lebar tetap sama. Nah mungkin yang kita hitung adalah beda suhu. Nah beda suhu di times 10.000 kita lihat, kita open graph lagi, view data, kita cari di time ke 10.000. Nah ini T1A nya itu 100 dari 373,15 Kelvin dikurang T3A nya itu 38,28, kita convert 38,28 311,43 ya, 43 Kelvin sama dengan hasilnya tadi sudah saya hitung 31,44 itu 61,71 Kelvin. Nah untuk T1B nya itu kita dapatkan 100. Nah berarti sama 373,91
15 Kelvin dikurang 43,31 itu kalau jadiin Kelvin 316,46 Kelvin. Ketemu hasilnya sudah saya hitung di 56,69 Kelvin. Kita hitung. Nah, ini perlu dihitung lagi karena kan tadi beda suhunya sudah kita cari lagi ya di tahun 10.000. Conductivity thermal tadi sama di tahun 10.000 tadi kan 0,40 dikali plus penampang 1 tadi 0,00078 dikali untuk beda suhu yang pertama 61,71 ya per 0,0013 panjangnya. Sudah saya hitung hasilnya itu 1,48. Nah, ini juga conductivity thermal itu sama 0,40 dikali luas penampang kedua 0,00051 dikali beda suhu penampang 2 56,69 per 0,0085 panjang dari yang penampang 2. Temu ya. Kemudian ini juga luas penampang 1 2 itu nggak perlu dihitung lagi di time 20.000. Kita perlu lihat beda suhunya. Nah, kita cek beda suhu di time ke 20.000. Ke 20.000 itu sebentar. Nah, ini 100 T1 nya sama ya 373,15 Kelvin dikurang T3A nya 58,99 itu kalau dikonvert ke Kelvin itu 332,14 hasilnya itu sudah saya hitung juga ketemu ada suhu di 41 Kelvin T1B nya. Nah, T1B nya ini ya 100 sama 373,15 Kelvin dikurang dari T3B nya 66,26. Kita convert 66,26 339,41 ya 339,41 hasilnya sudah saya hitung ketemu 33,74 Kelvin. Oke, kita hitung lagi yang terakhir ini ya. Modul A yang terakhir kita cari dari perbedaan kata ya. Conductivity thermal sama ya 0,40 sama kayak yang atas kali luas penampang 1 tadi kita dapat 0,007,00078 dikali beda suhu untuk penampang pertama itu 41 per panjang bahan 1 itu 0,0013. Hasilnya sudah saya hitung ketemu di 0,984. Ini juga konduktivitas thermal sama ya. Ini untuk yang penampang bahan 2 ya. Kemudian dikali plus penampang 2 itu 0,051 dikali beda suhu 2 33,74 per panjang bahan 2 0,0085. Ketemu hasilnya sudah saya hitung 0,81 submodul B. Nah, untuk submodul B ini kita ditugaskan untuk menghitung temperatur panasnya. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu kita hanya mengetahui angka-angkanya saja, tidak perlu sampai dihitung ya. Nah, untuk yang ini kita ditugaskan untuk membuka perbandingan temperatur panas. Nah, di sini kita ditugaskan untuk mengubah dari temperaturnya property source menjadi 100 tambah X dari angkanya belakang saya, yaitu menjadi 103. Iya bang, ini temperaturnya menjadi
103. Oke. Yang konduktor 2 diubah menjadi 50 tambah Y atau 50 tambah tuangkan 5 agar saya 57. Nah, kita ubah menjadi 57. Source 57. Kemudian kita masukkan dulu tadi ya untuk panjang lebar ya, temperatur panas panjang lebar. Jadi panjangnya kita operasi dulu, panjang 0,01 dikali 0,06, 0,01 kali 0,06. Nanti saja dihitung ya, itu harus dikit waktu. Kemudian penampang 2 juga sama, properties lagi, konduktor 2 penampang 2 nya 0,01 juga sama, 0,01 dikali 0,06 T1A nya. Nah ini kan kita disuruh run juga nih ya, dilakukan run, kita cek baik. Oke, kita run, kita tunggu sampai 2 menit. Nanti bisa di open grab, view datanya, kita lihat apakah sudah mencapai di time 20.000. Kalau sudah, coba di pause, cek lagi view datanya, belum ya, di run lagi. Nah sudah nih ya, sudah sampai 20.000 ya. Ini langkahnya hampir sama sih, jadi kita cari angka-angkanya aja, masukkan angka-angkanya. Nah untuk T1A, nah kita lihat di time 5.000 T1A nya berapa, 100, T3A nya 100,10, masukin 100 dikurang 100 sorry 100 itu 373,15 ya, ini diubah jadi Kelvin, dikurang 3, kalau diubah 100,10 itu dikonvert itu 0,10 itu 373,25. Nah lanjut T1B, kita lihat T1B nya itu 50 itu kalau dikonvert 323,15, 323,15 dikurang T3B nya itu 55,50, dikonvert 55,50, 328,65, tulis 328,65 Kelvin. Nah sama ya untuk ini, tinggal masukin angka konduktivitas thermal, kita cek 0,40 sama ya, sama kayak yang di submodul A, 0,40. Nanti juga sama, panjang dan lebar juga sama ya, di time 10.000. Kita fokus di T1A nya, T1A di time 10.000, T1A sorry 10.000 ya, 100,373,15 dikurang T3A nya 100,35 dikonvert 100,35, 373,5, 373,5. Nah itu ntar dihitung. Terus T1B nya 50 itu tadi 50 itu 323,15 dikurang 327, sorry
54,49 tuh berapa tuh? 54,5, 54,49, 327,65, 327,64 ya. 64, tadi itu. Nah, perbandingan loro kan untuk konduktivitas tegangan sama nih. Itu 0,40. Nah, nanti dikali ini A-nya itu luas penampang 1. Luas penampang 1 itu yang nanti hasil dari yang ini. Mana luas penampang 1? Nah, ini hasil dari ini. Dikali L yang tadi, sama kayak yang atas juga. Dari PKL itu sama juga ya. Lanjut di time 20.000 ya. Time 20.000. T1 A nya berapa? Kita lihat di 20.000. Cari 20.000. 100 berarti 373,15 Kelvin dikurang 100,30, kita convert 100,30, 373,45, 373,45 di hasil dihitung lagi. Nah, untuk 50 itu T1B itu 50 itu tadi 323,15 dikurang T3B nya 3B nya itu 52,65, convert 52,65, 325,8 ya, 325,8, 0,8 dihasilkan. Nah, ini juga konduktivitas sama masukin 0,40 ya tadi ya. Terus alus mana masuk sama delta T, masukin beda suhu yang tadi. Itu sama sih hitungannya kalau yang konduksi ini semuanya. Selanjutnya submodul C. Nah, untuk submodul C ini hampir sama kayak submodul A1 dan submodul B. Cuma yang paling membedakan di sini adalah di perpindahan kalor konduksi yang terjadi. Kita di sini mencari konduktivitas ramalan itu sesuai dari bahan yang sudah ditentukan. Nah, kita buka ya file kita di perbandingan bahan konduktor yang sudah ditugaskan di sini untuk membuka perbandingan bahan konduktor. Nah, ini ya. Nah, di sini kan untuk konduktor 1 itu iron dan konduktor 2 itu copper. Nah, iron ini konduktivitas thermal itu sudah ditentukan di tabel. Nah, ini seperti di sini ya. Untuk iron itu konduktivitas thermal itu 80,02. Nah, nanti jadinya kalau di sini dituliskannya itu di konduktivitas thermal itu beda dia. Jadi 80,2. Dan untuk yang konduktor 2 itu chopper itu konduktivitas thermalnya itu di 401 ya. Jadi nanti masukin konduktivitas. Nah, ini untuk yang lainnya A itu luas penampang itu sama, masukin nanti hitungan dari P kali L yang dihitungan paling pertama di yang sini. Nanti kita cari di luas penampang ini, nanti dicari dulu, nanti masukkan ke sini di perbedaan kalor yang di bahan 1, bahan 2 nanti yang masukin A yang di sini. Nah, untuk beda suhu nanti masukin delta T 1 yang masukin yang delta hasil dari sini. Sama semuanya. Jadi langsung kita lanjut ke submodul selanjutnya, yaitu radiasi. Untuk bab selanjutnya yaitu bab radiasi. Kita buka modulnya. Buka file radiasi pada software Energy 2D. Kemudian atur suhunya di 100 tambah X atau angka terakhir yang saya. Berarti menjadi 103. 103 derajat Celcius. Kemudian untuk yang diubah T hot B nya diubah menjadi 200 tambah Y atau dua angka ini terakhir saya, berarti 200 tambah 7 menjadi 207 derajat Celcius. Kemudian lakukan run. Kemudian di time 5.000, 10.000, kemudian 20.000. Oke, kita run.
sambil menunggu, kita bisa mencari dari properties dari geometrinya. Nah, 0,2 dikali 0,40 itu hasilnya nanti 0,8. Nanti bisa dimasukkan di rumus yang luas benda ini. Oke, kita pause, kita lihat open web, view data. Sudah bisa 20.000? Oh belum, nanti kita run lagi. Kalau ini nanti saya hanya mencontohkan di time 5000 karena nanti untuk radiasi ini sebenarnya akan sama, hanya tinggal nanti dibedakan per time-nya saja, dilihat per time-nya. Kemudian untuk radiasi nanti dibedakan per thermal konductivitasnya. Oke, kita pause. Nah, kita lihat di time 5000 ya. 5000, oke. Nah, itu ya. Rumusnya ini buat untuk menghitungnya, Q radiasi sama dengan konstanta Stefan Boltzmann 5,67. Oke, langsung kita di laporannya ya. Di time 5000. Nah, ini 5, saya udah nulis ya. 5 kali 0,02. 0,02 itu tadi itu ini emisivitasnya itu. Nih, emisivitas benda. Saya kan tadi nomor 3, ini angka terakhir polisat silver, jadi 0,02 untuk emisivitas bendanya. Jadi masukin 0,02 kali tadi lulus permukaannya 0,8 kali 3,67 376,15,44 itu di time 5000. T1A di 5000. Mana tadi? Nah, ini. Kemudian T2A nya, untuk masukkan T2A nya itu ketemu 32,4 atau 305,5 pangkat 4. Nah, nanti ketemu hasilnya itu 1 joule. Nah, untuk selanjutnya juga sama ya. Yang bahan gue juga sama. Dilihat T1B sama T2B nya saja, lihat di situ. Nah, antara untuk yang time 10.000 sama 20.000 sama. Nanti dilihat aja. Misalkan time 10.000 nih di sini nanti kan, nah ini T1A nya berarti 103 sama kan, 103, T2A nya 33. Nah, itu nanti dibedakan di situ. Untuk luas permukaan sama kayak yang time 5000. Ini juga sama karena udah konstanta, hanya dibedakan di bagian sini. Oke. Sekian dari video saya tentang praktikum online perpindahan kalor ini. Apabila ada yang salah atau kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.